Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Frida Efebia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 21018053, BP 2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Siti Luisti SPD MHUM. Saya akan membahas tentang paragraf. Yang pertama, ada hakikat paragraf. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara utuh dan terpadu, yang di dalamnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penunjang. Adapun paragraf menurut para ahli, yang pertama ada Arifin dan S. Amran Tasai. Menurutnya, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Sedangkan menurut Akadiah, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan dapat juga dikatakan karangan yang paling pendek atau singkat. Menurut Gani, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis sistematis guna membicarakan satu pokok pikiran. Dari definisi tersebut dan para ahli lainnya, disimpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang berbentuk satu pokok pikiran, yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, ada persyaratan paragraf, yaitu kesatuan, koherensi, kecukupan pengembangan, dan susunan yang berpola. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik. Kalimat topik dapat diletakkan pada awal paragraf yang disebut dengan deduktif dan akhir paragraf yang biasa disebut induktif dan awal dan akhir paragraf. Yang kedua, ada koherensi. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Selanjutnya, ada kecukupan pengembangan. Dalam menulis paragraf, jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelas, karena akan menimbulkan kemubaziran. Dan jangan pula terlalu sedikit, karena akan muncul suatu penyampaian ide yang kurang jelas. Yang keempat, ada susunan yang terpola. Kronologi, yaitu pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Kronologi biasanya menggunakan kata mula-mula, kemudian, sesudah itu, lalu, dan sebagainya. Yang kedua, ruang, yaitu pengembangan paragraf dengan menitikberatkan kepada deskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Selanjutnya ada logis. Logis adalah gagasan berdasarkan urutan semestinya, mendahulukan apa yang patut dahulu dan mengemudiankan apa yang patut kemudian. Logis mempunyai pola seperti definisi, klasifikasi, perbandingan, pertentangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari dua. Yang pertama, kalimat topik. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf. Di dalam kalimat itu tersirat tentang masalah apa yang akan dibahas. Yang kedua, ada kalimat pengembang. Kalimat yang berfungsi memperluas keterangan, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Kita masuk ke jenis paragraf. Paragraf berdasarkan kelengkapannya terbagi dua. Yang pertama, paragraf sederhana adalah paragraf yang terdiri dari kumpulan satu atau dua kalimat yang membentuk satu kesatuan. Biasanya paragraf sederhana terdapat pada paragraf pembuka atau paragraf penutup. Yang kedua ada paragraf sempurna. Adalah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat berisi satu topik bahasan dan yang lain sebagai pengembang. Selanjutnya, berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf terbagi tiga. Paragraf deduktif, induktif, dan deduktif-induktif. Deduktif yaitu kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal paragraf, sedangkan paragraf induktif, kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf. Yang ketiga, berdasarkan fungsi paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka,
berfungsi mengutarakan satu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan topik yang sebelumnya telah dirumuskan. Yang ketiga, ada paragraf dirumuskan, berisi simpulan dari bagian karangan. Selanjutnya ada pola-pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan kronologis, teknik perbandingan, teknik klasifikasi, teknik definisi, teknik sebab akibat, teknik analogi, teknik ilustrasi, dan yang lain. Yang pertama ada pola pengembangan kronologis. Berarti disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Contoh, proses menstruasi dimulai ketika perempuan menginjak masa pubertas. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lender akan luruh dan keluar melalui vagina. Setelah itu, biasanya perempuan akan merasakan nyeri di perut dan di punggung. Yang kedua, ada teknik perbandingan. Paragraf ini merupakan upaya untuk mengamati kesamaan atau perbedaan yang dimiliki oleh dua objek. Contohnya, susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya memiliki kandungan kalsium yang cukup. Susu kambing memiliki bakteri Lactobacillus. Karena itu, kedua kaleng ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya, kita masuk ke teknik klasifikasi. Sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Biasanya teknik klasifikasi menggunakan kata-kata digolongkan, dibagi, dan lain-lain. Teknik definisi. Teknik definisi adalah kalimat yang mengungkapkan sebuah makna, karakteristik, atau penjelasan makna. Contoh, sosiologi berasal dari kata sosios yang berarti kawan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai perilaku sosial antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya ada teknik sebab akibat. Salah satu paragraf yang memaparkan masalah khusus yang disebut dengan sebab, lalu timbul masalah akibat sebab akibat tersebut yang disebut dengan kalimat akibat. Selanjutnya ada teknik analogi. Paragraf yang memiliki penalaran induktif yang membandingkan antara dua hal yang memiliki kesamaan. Dan yang terakhir ada teknik ilustrasi, yaitu salah satu jenis paragraf pengembangan eksposisi yang di dalamnya berisikan pemaparan mengenai suatu hal. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.